Gua suka tint T2 Plus dan masih cukup relevan sampai sekarang. Tapi kali ini ada sebuah pembaruan dari tint T2, yaitu tint T2 DLC. Apakah merupakan angin segar atau hanya downgrade berkedok inovasi? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundik ini bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @soundignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Tint T2. Tint T2 sendiri sudah memiliki 5 seri sampai seri yang sekarang ini, dari tint T2, tint T2 Pro, tint T2 Plus, tint T2 Evo, dan sekarang ada tint T2 DLC. Apakah ada lagi tint T2 yang ke-6? Kita nggak tahu. Tapi kita akan bahas tint T2 yang terbaru, yaitu DLC, di mana dia masih menggunakan single dynamic driver 10 mm DLC. DLC adalah diaframnya yaitu Diamond Like Carbon, di mana housingnya sendiri menggunakan high density aviation aluminium yang banyak digunakan di pesawat-pesawat terbang yang ringan namun kokoh banget. Dan setelah sekian lama, ada sebuah hal yang menarik bagi saya, yaitu tint T2 sudah tidak lagi menggunakan MMCX connector. Di tint T2 DLC ini mereka menggunakan dual pin connector. Saya pencinta berat dual pin connector. Lah bro, lu emangnya sering ganti-ganti kabel ya bro? Kok fanatik dual pin gitu? Nggak juga sih bro, ya gua pakai kabel bawaan aja sih. Untuk harga sendiri, tint T2 DLC yang dipasarkan di angka $59 atau mungkin sekitar 700 ribuan lah kalau dikurskan Indonesia. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol yang telah mengirimkan tint T2 DLC ini jauh dari negeri Panda untuk dapat kita review kali ini. Dan buat kalian yang belum tahu Linsol adalah sebuah audio retailer yang berbasis di China yang sudah sangat terkenal dan besar. Jadi tidak perlu diragukan lagi reputasinya. Dan barang-barang mereka pun sangat-sangat lengkap banget. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Mungkin kalian mau ngecek atau melakukan pembelian dari Linsol untuk pertama kalinya. Daripada pusing-pusing mikirin cashback sulit, free ongkir pun susah, mending kalian coba Linsol sekali-sekali. Untuk packaging dari tint T2 DLC pernah kita bahas sebelumnya, kalian bisa cek aja di link di atas, dan kami berikan skor B- aja untuk tint T2 DLC karena dia tidak memberikan essential case, karena tidak ada case sama sekali. Mengingat harganya sudah di atas 500 ribuan dan semua kompetitornya sudah memberikan case. Selanjutnya kita bahas build quality dari tint T2 DLC. Build dari tint Hi-Fi DLC ini sekilas mirip-mirip tint T2 lawas, jadi tint T2 yang pertama atau tint T2 Pro, dengan menggunakan housing aluminium aviation grade. Jadi kalian bisa dengar suaranya, yes, metal, dimana kesannya ini surprisingly ringan banget jika dibandingkan dengan tint T2 Plus yang pernah saya punya sebelumnya, yang terasa lebih berbobot jika dibandingkan tint T2 DLC ini. Dan kalau kita lihat tint T2 DLC ini terdapat 2 fan hole, satu di bagian bawah housing di bawah sini, dan satu lagi di bagian dekat nozzle di sini. Yes, ada di sini. Untuk nozzle-nya sendiri agak pendek, kalian bisa lihat agak pendek, mungkin sekitar diameternya mungkin sekitar 5 mm ke atas, dengan bahan yang sama seperti bahan housingnya, dan sudah ada filternya juga berbahan metal. Untuk bagian faceplate-nya mungkin tidak terlalu fancy gimana gitu ya. Faceplate-nya ini biasa aja. Seperti T2 yang lama-lama, tapi di sini ada logo tint Hi-Fi-nya berwarna biru seperti ini. Dan ada marking merah dan juga putih di marking kanan dan kirinya. Lalu kalau kita lihat ke bagian housingnya secara lebih detail, ini ada perbedaan finishingnya, dimana finishing dari sini finishingnya brush metal gitu, dimana di bagian faceplate-nya ini finishingnya lebih ke arah sandblast doff gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada perbedaan dari finishingnya. Yes, ini yang brush, ini yang sandblast. Oke, untuk kabelnya sendiri sudah detachable dan surprisingly ini sudah dual pin. Of course, dual pin 0,78 mm, very nice. Wait. Oke, jadi sudah dual pin 0,78 mm dengan air hook yang sudah preform, dan kabelnya ini adalah kabel 8 braid, 8 strand yang dipilin 4 braid kiri kanan seperti ini, kecil-kecil banget kabelnya ini.
Dan untuk chin slidernya berbahan plastik dan splitternya berbahan metal, dan di sini twisted 8 braid untuk bagian kabel bagian bawahnya. Dan untuk jacknya sendiri straight plug 3,5 mm gold plated, mirip seperti jack OYD. It's very nice. Secara build quality kami berikan skor B+. Ini adalah build quality yang minimalistik dan juga ringan. Selanjutnya kita bahas fitting dari tin T2 DLC. Untuk fitting dari tin T2 DLC ini dia memiliki housing yang kita bisa kategorikan sedang mengarah ke kecil karena memang cukup ergonomis juga untuk housingnya ini. Dan ini sangat-sangat ringan. Surprisingly untuk aluminium yang high density ini sangat-sangat ringan. Dan fittingnya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Kekedapannya bagus dan gripnya pun oke banget. Digoyang-goyang seperti ini nggak terkesan loose sama sekali. Tidak ada sudut-sudut tajam, ergonomisnya oke, walaupun ini bukan tipe in-ear monitor yang super snack banget. So far saya nggak ada masalah sih untuk fittingnya, dan kami berikan skor B+ untuk fitting dari tin T2 DLC ini. Setelah kita bahas sound quality dari tin T2 DLC ini. Tin T2 DLC ini arah suaranya bisa dikategorikan netral warm, agak U-shape juga. Rada-rada harmonis juga, cuma kurang bassnya. Dan in-ear monitor satu ini tidak berat untuk di drive. Untuk bagian bassnya di sini, bassnya ini bisa dikategorikan pas. Impact-nya ini oke dengan punch yang menurut saya juga pas banget. Memang bukan tipe bass yang secara quantity sangat besar ataupun punchier banget. Bukan seperti itu, tapi ini termasuk tipe bass yang sangat memuaskan menurut saya. Tipe bass yang clean dan juga transparan. Dan tekstur dari bassnya ini menurut saya cukup oke di in-ear monitor satu ini. Yang pasti bassnya rapi dan tidak bleber-bleber ke bagian mid-nya. Buat bass head sih menurut saya agak sedikit kurang joss ya ini monitor satu ini. Secara quantity memang agak sedikit kurang besar dan kurang fun aja. Tapi secara quality menurut saya ini bass yang oke banget. Untuk bagian mid-nya ini terkesan sedikit mundur. Jadi sedikit mundur aja, jadi tidak sampai V-shape juga. Male vokalnya ini memiliki body yang mantap menurut saya. Dengan tekstur yang juga sangat baik. Dengan artikulasi yang sangat jelas dan emosi yang mungkin agak sedikit kurang kalau menurut selera saya pribadi. Jadi kurang tersampaikan aja emosi dari penyanyi cowoknya. Sedangkan untuk female vokalnya ini juga asik banget di tin T2 DLC ini. Memiliki female vokal yang lepas namun dalam konteks yang rapi dan juga terkontrol. Artikulasinya bagus dengan detail yang juga sangat oke untuk female vokalnya. Untuk shoutingnya sendiri menurut saya in-ear monitor satu ini cukup aman. Dengan presentasi instrumen yang menurut saya juga posisinya lebih forward jika dibandingkan dengan vokalnya. Jadi terkesan lebih lively aja saat kalian mendengarkan musik yang rame. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang wow. Menurut saya ini treble yang sangat sopan, tapi masih memberikan detail dan cering yang jelas banget. Karena posisi treble-nya ini posisinya agak sedikit mundur dan juga tidak tajam sama sekali. Mungkin efek 8K-nya yang agak sedikit di tame down. Detail dan ekstensinya pun surprisingly cukup oke di in-ear monitor satu ini. Selain itu, untuk sibilance-nya pada lagu Code Cool Patricia Barber ada sedikit sibilance namun tipis aja sih. Masih bisa ditoleransi lah, masih cukup oke, kategorinya cukup aman. Dan secara keseluruhan, tin T2 DLC ini kami berikan skor solid A atau solid A. Secara tonalitas, in-ear monitor ini di kelas harganya sudah sangat oke banget. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari tin T2 DLC ini bisa dikategorikan netral dan sedikit warmer. Untuk bagian timbernya menurut saya oke-oke aja, tidak ada masalah yang terlalu berarti dan tidak semetalik dari tin T2 Plus. Ini lebih baik menurut saya dan tuningannya pun oke untuk timbernya. Untuk soundstage-nya, untuk buat kalian yang belum tahu soundstage itu adalah areal presentasi dari in-ear monitor di mana dia menggambarkan areal spasialnya. Jadi kita bisa mendengarkan suara itu bisa 2D, 3D, tapi tidak sampai Dolby Atmos juga sih. Dimana soundstage-nya ini bisa dikategorikan cukup luas, tidak terlalu tinggi dan ada kesan depth-nya. Untuk detailnya sendiri, detailnya ini cukup baik tersaji. Jadi suara-suara kecil yang mungkin kalian tidak bisa mendengarkan pada in-ear monitor counter HP, kalian bisa dengarkan di in-ear monitor satu ini dengan lebih jelas dan lebih jernih. Clarity-nya juga oke banget di in-ear monitor satu ini, dimana clarity itu menggambarkan artikulasi dari setiap nadanya dapat disampaikan dengan jelas, tidak terkesan mendem atau tidak terkesan di dalam air suaranya. Seperti tenggelam gitu. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke, imagingnya ya kita bilang oke lah, cukupan lah. Dan positionnya cukup pinpoint. Dan kami berikan skor amin juga untuk teknikalitas dari tin T2 DLC ini. Setelah kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Sudah mulai jarang saya berikan cons pada sebuah in-ear monitor.
Tapi ini hampir tidak ada cons-nya. Mungkin saya tidak mengkritik ini monitornya, tapi packagingnya kenapa kalian nggak belikanlah case yang at least proper untuk sebuah harga 500 ribuan ke atas. Ini monitor harga 500 ribuan ke atas. Pro-nya, tonalitas, teknikalitas, very pleasing untuk harganya di angka $59 atau mungkin 700 ribuan, 600 ribuan lah kalau di Indonesia. Untuk value for money dari Indian Monitor saat ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor amin untuk tin T2 DLC ini. Selanjutnya kita bandingkan tin T2 DLC ini dengan kakaknya yaitu tin T2 Plus. Selanjutnya kita akan bandingkan di sebelah kanan ini ada tin T2 DLC yang terbaru dan ini adalah tin T2 Plus yang lama. Bassnya sendiri menurut saya di Plus ini lebih fun dan lebih nampol, sedangkan di DLC ini lebih netral, lebih rapi dan juga transparan bassnya. Untuk bagian midnya sendiri di Plus ini sedikit lebih forward dan lebih bright, sedangkan di tin T2 DLC ini lebih neutral, sedikit lebih mundur dengan artikulasi yang lebih baik dan intimate kesannya. Walaupun tidak sampai warmer banget gitu, enggak. Jadi itu perbandingan dari dua ini aja ya. Untuk treble-nya sendiri menurut saya lebih smoother di DLC dibandingkan Plus yang lebih tipis dan lebih maju untuk bagian treble-nya. Untuk teknis sendiri kedua-duanya sama-sama bagus menurut saya, di mana timbre dari tin T2 DLC ini lebih better jika dibandingkan tin T2 Plus ini yang terkesan agak sedikit harsh atau metalik lah. Sedangkan untuk detail menurut saya lebih unggul di tin T2 Plus ini. Kedua-duanya sama-sama bagus di kelasnya kalau kalian mencari sesuatu yang lebih fun dan lively. Plus ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Sedangkan kalau kalian mencari timbre yang better dengan smoother execution, tin T2 DLC ini adalah salah satu pilihan yang bisa kalian pilih dari lini tin T2. Kesimpulan, tin T2 DLC ini menggambarkan bagaimana tin Hi-Fi harusnya men-tuning sebuah Indian monitor. Tin T2 DLC memberikan saya nostalgia pada kesuksesan tin T2 Plus sebelumnya. Good job, tin Hi-Fi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar tin T2 DLC ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Digital Undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.